I got so motherfucking design on right now. Baik, pada video kita pada hari ini di sini kita akan membahas mengenai salah satu variabel dari psikologi positif, yaitu happiness atau kebahagiaan. Definisi dari kebahagiaan atau happiness adalah suatu hal yang menyenangkan, sukacita, membawa kenikmatan, serta tercapainya sebuah tujuan. Kebahagiaan sendiri pada tiap orang itu pasti berbeda-beda karena kebahagiaan itu bersikap subjektif. Menurut Luqman pada tahun 2008, kebahagiaan pada setiap individu itu tergantung pada pemaknaan dan memahami kebahagiaan. Kebahagiaan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang. Juga kematangan emosi dapat mempengaruhi bagaimana kebahagiaan seseorang terhadap pemaknaan dari kebahagiaan itu sendiri. Aspek-aspek kebahagiaan. Beberapa aspek kebahagiaan menurut Seligman 2005 dapat diidentifikasikan secara objektif ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan fisiologis material, misalnya makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, kebutuhan seksual, dan kesehatan fisik. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan psikologis emosional, misalnya adanya perasaan tentram, damai, nyaman, dan aman, serta tidak menderita konflik batin, depresi, kecemasan, frustasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu terpenuhinya kebutuhan sosial, misalnya memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama keluarga, saling menghormati, mencintai, dan menghargai. Yang keempat yaitu terpenuhinya kebutuhan spiritual, misalnya mampu melihat seluruh episode kehidupan dari perspektif makna hidup yang lebih luas, beribadah, dan memiliki keimanan kepada Tuhan. Berikut akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi happiness atau kebahagiaan. Yang pertama ada penghasilan dan kebahagiaan. Orang dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. Khususnya mereka dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Selain itu, mereka juga memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat. Individu juga membiasakan diri dengan penghasilan atau tingkat konsumsi yang baru. Harapan dan Kebahagiaan Beliotti 2004 menjelaskan menjadi sangat kompetitif dan perfeksionis adalah strategi yang buruk untuk kebahagiaan. Orang-orang yang bahagia menemukan cara-cara untuk menata kegagalan mereka yang tampak sebagai peristiwa-peristiwa terpisah yang tidak mendefinisikan identitas mereka. Orang yang tidak bahagia terobsesi dengan kegagalan, menganggap hal itu akan terus berlanjut dan mendefinisikan diri mereka sendiri melalui kekecewaan mereka. Hubungan dan kebahagiaan. Aristoteles menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jika manusia hidup untuk waktu yang lama dalam kesendirian, maka dia adalah dewa atau binatang, bukan manusia. Beliotti mengungkapkan meskipun kita memerlukan kesendirian, rasa yang tajam dari individualitas, keunikan, keistimewaan, dan kemandirian individu juga membutuhkan ukuran komunitas. Dan kebahagiaan bersyukur berasal dari bahasa Latin kratian yang berarti bersyukur dan berkaitan dengan kebaikan dan keindahan memberi dan menerima. Secara historis, rasa bersyukur telah dipandang sebagai beragam kebajikan sosial dan kemasyarakatan, motivator kebajikan, dan pengingat kognitif dan emosional akan kebutuhan sosial untuk melakukan timbal balik. Menurut Review of General Psychology pada tahun 2005 menyatakan bahwa kita dapat mempengaruhi perasaan kita adalah dari diagram lingkaran kebahagiaan. Menurut penelitian ini, sementara 50% kebahagiaan itu ditentukan oleh gen, 10% dari kondisi atau keadaan hidup, dan 40%-nya
Selanjutnya ada ekspresikan rasa terima kasih. Ini dapat mengarah pada peningkatan kebahagiaan pada waktu jangka panjang. Selanjutnya ada melatih perhatian dan melatih welas asih dapat meningkatkan perasaan penerimaan diri. Dari penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, di sini saya akan memberikan sebuah contoh studi kasus dari sebuah jurnal artikel yang berisi fase remaja merupakan masa pelarian dari kanak-kanak menuju dewasa, yang mana dipenuhi dengan berbagai tantangan perubahannya sendiri. Salah satu sosok yang penting dalam proses perkembangan individu adalah keluarga. Apabila tugas dan peran masing-masing anggota keluarga tidak dilanjutkan dengan baik, maka akan timbul suatu permasalahan yang bahkan bisa berujung menjadi kondisi broken home. Anak cenderung mengalami ketidakkebahagiaan ketika dirinya memiliki keluarga broken home. Hasil penelitian ini memaparkan kelima aspek utama sumber kebahagiaan sejati pada remaja yang memiliki keluarga broken home dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3 subjek menunjukkan hasil yang mirip antar satu sama lain, di mana mereka masing-masing mengungkapkan baik aspek maupun faktor yang mempengaruhi kebahagiaan sejati dengan serupa. Subjek 1 menunjukkan bahwa dirinya memenuhi kelima aspek sumber kebahagiaan sejati tersebut, beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan subjek kedua dan ketiga. Mereka masing-masing sudah memiliki hal-hal baik yang membantunya mencapai kebahagiaan sejati. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi, mereka juga menunjukkan hal-hal positif yang mana seharusnya dapat meningkatkan kebahagiaan yang dirasakan. Hal-hal positif yang ditunjukkan baik itu dalam faktor lingkungan maupun dalam faktor yang berada di bawah pengendalian diri individu. Sekian pemaparan materi pada video kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.